Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya kita bisa menyaksikan secara live tausiah yang insyaallah tausiah ini akan diberi judul 3 nasihat penting dari para salafus saleh. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin channel Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua siswa dari orang tua TKIT, SDIT, SMPIT maupun orang tua dari SMAIT. Abdullah bin Aun berkata bahwasanya para salaf terdahulu apabila mereka tidak bertemu maka mereka berkasih nasihat atau bertukar nasihat. Ada 3 nasihat penting yang harus kita renungkan, yang harus kita amalkan. Nasihat yang pertama adalah waman amila li akhiratihi kafahullahu amarahu dunyahu. Barang siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua yang para salaf terdahulu adalah man aslaha sariratuhu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki juga lahirnya. Kemudian nasihat yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Artinya apa? Hatinya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada yang lainnya, apalagi berharap kepada makhluk. Kemudian di setiap aktivitas yang ia inginkan hanya pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ketika kita belajar, ketika kita kerja, yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan teguhkan hatinya. Allah akan teguhkan batinnya. Ketika dikasih bencana, ketika dikasih ujian, ketika dikasih cobaan oleh Allah, maka Allah akan kokohkan dia, kokohkan hatinya.
karena yang ia harapkan hanyalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki juga lahirnya. Artinya apa? Wahai sahabat-sahabatku, orang tua siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berusaha untuk membeningkan hatinya, untuk mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa merusak hatinya. Penyakit syahwat, penyakit subhat, penyakit dengki, iri hati, hasad dan yang lainnya. Ia akan bersihkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Itulah yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Sekali lagi, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Artinya apa, wahai sahabat-sahabatku, orang tua siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Artinya memperbaiki hubungan dengan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kekhusyuan salat kita. Kita berusaha untuk khusyuk dalam salat kita, kita perbaiki ibadah kita yang tadinya ibadah hanya ibadah wajib saja, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti salat tahajud, salat duha, salat hajat dan salat-salat yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Berusaha supaya hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Zikir kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah. Denyutkan hati kita, denyutkan nadi kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah di setiap keadaan, mengingat Allah di setiap tempat, dimanapun. Ketika kita kerja, kita ingat kepada Allah. Ketika kita belajar, kita ingat kepada Allah. Ketika kita beraktivitas yang lainnya, kita ingat kepada Allah. Itulah yang ketiga, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Ingat sekali lagi, apabila kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Mencintai apa yang Allah cintai, ya, mencintai apa yang Allah cintai dengan segala-galanya. Ya, tak perlu memikirkan cinta manusia kepada kita. Cinta manusia hanyalah fana, ya. Bisa saja besok orang itu cinta kepada kita, orang itu sekarang cinta kepada kita, entah esok hari. Ya, orang itu bisa cinta kepada kita hari ini, entah lusa. Itulah manusia, hatinya berbolak-balik. Tapi kalau kita mengharap cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. PHP Allah dengan PHP manusia berbeda. Kalau PHP-nya Allah itu pemberi harapan pasti, tapi kalau manusia pemberi harapan palsu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 nasihat yang disampaikan oleh para salaf terdahulu. Yang pertama, wa man amila li akhiratihi kafahullahu amara dunyahu. Barang siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya.
Kemudian yang kedua, wa man aslaha sariratuhu aslahullahu ala niyatahu, barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki juga lahirnya. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 nasihat yang disampaikan oleh para salaf terdahulu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga hati kita, supaya kita terus berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan cara khusyuk, supaya kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan apabila kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.